Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fahrul Ilmi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan pragmatik dengan ilmu lain. Mari kita langsung saja ya masuk. Nah, pragmatik sebagai ilmu multidisipliner. Pragmatik merupakan salah satu disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner. Multidisipliner diartikan pragmatik tidak hanya sebagai satu disiplin ilmu saja, tetapi mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya. Seperti yang telah dipahami, multidisipliner itu adalah cara pembahasan masalah yang melibatkan beberapa keilmuan untuk mendiskusikan suatu topik yang sama. Adapun karakteristik dari multidisipliner ini adalah para ahli dari masing-masing keilmuan tidak saling memberikan umpan balik mengenai hasil pemikirannya. Mereka tidak menyampaikan hasil pemikirannya kepada ahli dari bidang lainnya. Dengan kata lain, multidisipliner adalah pembahasan lintas disipliner tanpa adanya kolaborasi. Nah, isi konten kali ini kita akan membahas mengenai hubungan 5 ilmu terhadap pragmatik. Yang pertama ada sosiolinguistik, yang kedua ada filsafat, ketiga psikologi, keempat patologi, dan yang terakhir adalah AI, Artificial Intelligence. Langsung saja kita masuk ke sosiolinguistik dan pragmatik. Sebelum membahas jauh lebih dalam mengenai hubungan mereka, perlu kita pahami bahwa sosiolinguistik itu terbagi menjadi dua, yakni sosiolinguistik makro dan mikro. Jika membicarakan masalah-masalah besar dan luas, ia masuk ke dalam sosiolinguistik makro. Sebaliknya, jika membicarakan masalah-masalah kecil dan sempit, ia masuk dalam sosiolinguistik mikro. Nah, kita bisa berbicara tentang jumlah pendukung atau penutur bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, dan sebagainya. Nah, dari pembahasan ini kita masuk ke cakupan sosiolinguistik makro. Tetapi kalau kita berbicara tentang suatu peristiwa tutur dalam sebuah pesta adat pada suku A, misalnya pesta Pinangan, kita bisa sebut sebagai objek sosiolinguistik mikro. Kita dapat teliti urutan peristiwa tutur itu, siapa yang mulai membuka, siapa yang melanjutkan, bagaimana gilirannya, ragam bahasa apa yang dipakai. Ada orang yang mengatakan sosiolinguistik mikro itu menelaah tentang siapa yang berbicara dalam ragam bahasa apa, kepada siapa, tentang apa atau siapa, dan dalam situasi apa, dengan maksud apa dan sebagainya. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa sosiolinguistik mikro yang erat hubungannya dengan pragmatik. Maka kita masuk ke sosiolinguistik mikro. Sosiolinguistik mikro ini berbicara tentang etnografi komunikasi dan sangat dekat dengan kajian analisis wacana dan pragmatik. Analisis wacana adalah kajian tentang pembentukan kalimat-kalimat satuan-satuan yang bermakna yang lebih luas, seperti paragraf, cakapan, wawancara, dan sebagainya. Pragmatik kan sudah kita pahami sebelumnya adalah kajian tentang penggunaan bahasa yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, mencakup peranggapan, deksis, implikatur, percakapan, dan tindak tutur. Hubungan ketiga kajian ini setidak-tidaknya tampak pada objeknya, yaitu tutur pada tataran di atas kalimat. Gagasan sosiolinguistik tentang pentingnya kemampuan atau kompetensi komunikatif dan bahasa itu sangat beragam, sering dipandang sebagai gagasan yang berpengaruh terhadap pragmatik. Salah satu contohnya tuh dalam kita untuk memperhatikan masyarakat bahasa ya seperti iya kali. Nah, kali dalam kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda pada beberapa masyarakat bahasa. Kali bisa bermakna perkalian, bisa bermakna sungai, bisa bermakna sebuah nama, dan bisa bermakna sebuah mungkin. Filsafat dan pragmatik. Seperti yang telah diketahui oleh teman-teman, filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. Jadi, hubungan filsafat dan pragmatik ini pasti ada. Nah, dari yang telah saya dapatkan, hubungan filsafat dan pragmatik ini memiliki 3 poin yang erat. Yang pertama adalah implikatur, yang kedua adalah deduksi, yang ketiga open tekstur. Implikatur percakapan yakni latar belakang pengetahuan yang dibagikan oleh para partisipan komunikasi untuk menjembatani terjadinya pemaknaan terhadap ujaran yang disampaikan dalam aktivitas komunikasi. Istilah lain yang sering digunakan sebagai padanan implikatur adalah ungkapan tidak langsung, yakni makna ungkapan yang tidak tercermin secara literal dalam kosakata yang diujarkan ataupun dituliskan. Dan deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Mereka saling berkesinambungan. Open texture sendiri ialah istilah dari
Wiseman. Untuk fakta, betapapun ketatnya kita berpikir, kita mendefinisikan sebuah ekspresi, selalu ada satu set kemungkinan, mungkin jauh, di mana tidak akan ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan apakah itu berlaku. Ini adalah porositasnya, atau biasa kita sebut juga open texture. Ini tidak sama dengan ketidakjelasan, karena dalam situasi aktual penerapan istilah itu mungkin cukup pasti. Misalnya istilah ibu itu tidak kabur, tetapi teksturnya yang terbuka, terungkap jika melalui kemajuan teknologi Perbedaan antara ibu yang menghasilkan telur, ibu yang mengandung janin hingga cukup bulan, dan ibu yang mengasuh bayi. Maka tidak ada gunanya mengejar pertanyaan tentang ibu yang asli, karena istilah itu tidak disesuaikan untuk memberikan keputusan dalam keadaan baru. Istilah ini telah digunakan untuk ciri konsep empiris yang tampaknya tidak dapat dihindari, yaitu bahwa selalu ada kemungkinan beberapa jenis kasus yang tidak terduga, di mana tidak jelas apakah bagaimana konsep tersebut harus diterapkan. Nah, ini sama dengan pragmatik. Dalam menginterpretasi suatu kalimat, itu ada banyak set kemungkinan yang bisa terjadi gitu. Apakah itu bisa jadi ada dalam satu kalimat ada 3 makna yang bisa saja maknanya itu bisa makna A, bisa makna B, bisa makna C. Yang benar-benar mengetahui itu hanya si penuturnya saja. Kita cuma bisa menginterpretasi. Itu dia. Paham? Psikologi dan pragmatik. Hubungan psikologi dengan pragmatik terdapat pada model dan kerangka pragmatik yang dimana harus memiliki realitas psikologi yang hanya dapat dipastikan dengan mengembangkan model-model dan kerangka-kerangka ini dengan proses-proses psikologi dalam pikiran. Di samping memberikan realitas psikologi pada klaim-klaim dan teori-teori pragmatik, psikologi juga dapat digunakan untuk mengetes fenomena pragmatik. Para ahli pragmatik sendiri sering menggunakan gagasan-gagasan psikologi. Misalnya, mereka membahas maksud para partisipan dalam percakapan dan bagaimana pendengar menggunakan penalaran untuk memperoleh daya ilokusi dari ujaran-ujaran penutur. Terlepas dari kenyataan ini, sebagian kecil ahli pragmatik bahkan telah mempersatukan aspek-aspek psikologi dengan pragmatik. Pengecualian yang tampak jelas adalah karya Weber dan Wilson, di mana psikologi kognitif digunakan untuk mengembangkan teori kognisi dan komunikasi. Patologi bahasa dan pragmatik. Apa sih itu patologi? Patologi bahasa atau gangguan kebahasaan terjadi akibat fungsi pragmatik tidak berjalan secara optimal. Fungsi utama pragmatik kan itu untuk mencapai tujuan-tujuan komunikasi. Apabila tujuan ini tidak tercapai, ya muncullah berbagai masalah berkaitan dengan patologi atau gangguan bahasa. Secara umum, gangguan ini terjadi pada kondisi-kondisi medis, misalnya apasia pada orang dewasa yang mengalami stroke, atau seperti gangguan semantik pragmatik pada anak-anak. Pada gangguan-gangguan tertentu, pragmatik terpengaruh di sepanjang tingkatan-tingkatan struktural bahasa, seperti fonologi, sintaksis, dan semantik. Kendala gangguan bahasa dapat berupa proses-proses pragmatik yang mengalami gangguan atau pengetahuan pragmatik tidak diperoleh secara normal. Gangguan pragmatik dapat berupa gangguan perkembangan bahasa, autisme, ketidakmampuan belajar, kerusakan otak belahan kiri, kerusakan otak belahan kanan, cedera kepala tertutup, penyakit Alzheimer, dan skizofrenia. Gangguan-gangguan ini sangat beragam dan tidak dapat dikatakan dengan satu penyebab. Seperti kerusakan otak belahan kanan itu merupakan gangguan bahasa pada otak kiri dan menyebabkan defisit pengetahuan di otak kanan, mempengaruhi perhatian, memori, organisasi, penalaran, dan lain-lain. Untuk cedera kepala tertutup merupakan tipe luka otak traumatik, dapat terjadi karena benturan, dapat menyebabkan defisit komunikasi. Sedangkan penyakit Alzheimer, ya penyebab penyakit ini belum ada yang tahu, namun kecenderungan penyebabnya itu faktor genetik. Akibatnya pragmatik itu menjadi kurang koherensi, respon kabur, tidak relevan. Nah, dan untuk yang skizofrenia yang mengalami kerusakan bahasa, gangguan pada otak di sebelah kiri, itu menyebabkan kerusakan sifat morfemik sintaksis. Berbicara tentang perbedaan pragmatik, ya dapat digarisbawahi lah bahwa kerusakan otak dapat menyebabkan gangguan bahasa. Artificial intelligence dan pragmatik. Nah, dalam pemrosesan bahasa ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh artificial intelligence. 4 kriteria tersebut berkaitan erat dengan pragmatik, yakni representasi sintaksis dan representasi semantik, representasi pengetahuan, penalaran, serta prinsip rasionalitas. Pada kriteria representasi sintaksis dan representasi semantik, setiap karakterisasi komputasi harus dapat disebarkan oleh faktor-faktor pragmatik.
Dalam prosesan sintaksis dan semantik sebuah ujaran tidak bisa dilepaskan dari faktor pragmatik yang melingkupinya, yaitu konteks dan pengetahuan. Dalam implementasi artificial intelligence, representasi ini ditunjukkan dengan pohon urai kalimat. Dalam penguraian tersebut terdapat dua kecenderungan, yaitu penerapan prinsip asosiasi yang tepat dan pelekatan minimal. Prinsip asosiasi berarti penginterpretasian konstituen baru didasarkan pada konstituen yang ada di bawah yang dibangun. Adapun pendekatan minimal berarti pemilihan analisis sintaksis dari simpul yang paling sedikit. Namun penggunaan kedua kecenderungan tersebut tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam artificial intelligence karena adanya peran pragmatik yang membatasinya, seperti adanya konteks dan pengetahuan yang berbeda menjadi pembatas dari penggunaan penguraian tersebut. Pada kriteria pengetahuan, artificial intelligence harus mampu mengakomodasi berbagai tipe pengetahuan. Implementasinya dibagi menjadi 3, yaitu penggunaan jaringan semantik, penggunaan logika, dan penggunaan sistem berbasis kaidah. Jaringan semantik dikembangkan untuk mempresentasikan makna kata. Bila diterapkan pada representasi pengetahuan, jaringan semantik digunakan untuk mengembangkan pengetahuan sederhana tentang sesuatu. Penggunaan logika dalam representasi pengetahuan mengarah pada keberadaan banyak fakta yang dapat dipresentasikan dengan rumus logika predikat, juga dapat dipresentasikan dengan kerangka dan jaringan semantik. Adapun penggunaan sistem berbasis kaidah dalam intelijensi artifisial mengarah pada penggunaan seperangkat kaidah jika maka. Pada kriteria penalaran, artificial intelligence harus memenuhi sifat tertentu dari implikator, bahwa implikator itu dapat dibatalkan. Dalam implementasinya, intelijensi artificial banyak menggunakan atau memenuhi sifat tersebut. Pemenuhan tersebut muncul karena artificial intelligence memanfaatkan monotonitas. Pada non-monotonitas ini, sebuah implikator dapat dibatalkan dengan informasi lain yang kontradiktif. Pada kriteria prinsip rasionalitas, intelijensi artificial juga harus mampu menjelaskan latar belakang komunikasi, yaitu alasan penutur melakukan komunikasi itu kenapa. Alasan tersebut berupa maksud dan harapan dari proses komunikasi. Maksud tersebut dia tangkap oleh artificial intelligence sebagai rencana. Bila diimplementasikan dalam interpretasi ujaran, pendengar harus menarik inferensi terhadap rencana penutur. Inferensi tersebut berisi maksud penutur. Selanjutnya maksud tersebut digunakan sebagai landasan untuk menginterpretasi ujaran. Pembuatan intelijensi artificial ini sebenarnya masih menimbulkan problematika, ya karena artificial intelligence berhubungan erat dengan pemahaman, sedangkan pemahaman pada manusia itu sangat tidak terbatas. Manusia memiliki banyak konsep serta gagasan yang terlekat dalam pemahaman manusia. Nah, pemahaman serta gagasan yang dimiliki manusia inilah yang tidak dapat dicakupi oleh artificial intelligence. Jadi dapat disimpulkan bahwa artificial intelligence ini mungkin, tapi tidak secara sempurna selayaknya pemahaman yang terlekat pada manusia. Dan intelligence artificial ini tidak mungkin seperti intelligence yang dimiliki oleh manusia ya, karena intelijensi manusia itu mempersyaratkan adanya sifat manusia secara utuh. Selain itu, artificial intelligence terdapat juga faktor-faktor yang memainkan peranan dalam menginterpretasi ujaran. Adapun faktor-faktor tersebut ya seperti konteks ujaran dan aspek-aspek pengetahuan. Itu dia. Sekian dari saya, itu aja untuk hubungan pragmatik dalam ilmu lain. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.